Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sambarang Wojo layu sampai Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode 322. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum aku membacakan cerita horor, aku mau ngebacain beberapa DM yang masuk ya. Ada beberapa DM yang masuk ini yang harus kita baca. Yang pertama, halo Kak Ana, perkenalkan aku Rere. Aku suka banget ngedengerin podcast kisah horor dan hampir setiap hari aku ngedengerin ini di kantorku. Yang tadinya aku dengerin pakai headset, tiba-tiba sekarang harus di speaker nih karena teman-teman aku di sana udah mulai suka dengan podcast Kakak dan udah mulai terkontaminasi nih gara-gara aku suka dengerin podcast Kakak. Aku mau kirim salam buat teman-teman aku Dia, kemudian ada Yanto dan Siska. Mereka adalah teman sejawat aku di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Halo guys, siapa namanya tadi? Dia, Yanto, dan Siska. Ya, semoga kalian lebih semangat lagi ya untuk membantu para pasien-pasiennya di sana biar cepat sembuh. Speechless, ternyata ada yang mendengarkan aku ya. Semangat buat teman-teman sejawat ya, perawat Indonesia ya. Thanks ya buat Rere yang udah kirim-kirim salam, yang udah ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. Terus ini ada lagi dari Firman, Kak Ana kenapa jarang banget upload podcastnya? Aku udah nungguin. Oke, ada lagi. Kak Ana kapan episode terbaru? Ada lagi ya, kebanyakan nanyain episode terbaru. Ya, ini aku lagi upload episode terbaru ya. Seminggu nggak upload ya, gimana lagi? Gue lagi mencari cuan guys di jalanan menjadi seorang driver ojek online gitu ya. Soalnya bentar lagi tuh mau acara 100 harinya bapakku, jadi harus tetap semangat untuk cari-cari cuan biar bisa sampai ke ini buat acara 100 harinya bapakku. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya agak jarang-jarang upload episode terbaru. Aku tuh sedang berusaha untuk mengumpulkan mood aku juga gitu loh. Soalnya kalau udah pulang nyampe rumah capek ketiduran coy. Malah ada yang bilang, oh nih podcastnya Kak Ana sering banget jadi kontributornya Do You See What I See terus sampai podcastnya sendiri terbengkalai. Sebenarnya itu udah cerita lama banget gua kirim ke Mr. Popo ya. Cuma baru di-uploadnya kan baru-baru ini. Kan banyak banget tuh yang kirim cerita ke Mr. Popo. Sedangkan yang kirim cerita ke gue juga gak ada gitu loh. Gak ada yang kirim cerita ke gue. Makanya ayo kirim cerita ke PKH. Ini udah kehabisan stok cerita ini ya. Sedih guys. Oke, langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email. Dan cerita kali ini itu agak sedikit berbeda dengan cerita-cerita yang sudah masuk di email PKH yang udah pernah aku bacain semuanya. Ini itu kejadian yang sangat langka ya. Karena ini cerita dari seorang dokter. Lebih tepatnya dokter forensik. Wah, anjir lah, terima kasih Pak Dokter ya. Udah sering dengerin PKH anjay. Judulnya adalah Malam Terakhir di Kamar
otopsi. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Bima. Aku adalah pendengar baru podcast kisah horor. Dan sekarang aku lagi maraton. Jadi aku ini seorang dokter forensik yang sudah bekerja kurang lebih 10 tahunan. Aku sangat sering dimintain untuk meneliti kasus-kasus paling rumit. Jadi, namun ada satu malam yang selalu aku hindari untuk dikenang, atau malam itu tuh yang mengubah hidupku untuk selamanya. Jadi malam itu aku sedang bertugas sendirian di rumah sakit kecil di pinggiran kota Jakarta. Ada laporan kematian seorang wanita muda bernama Siska. Loh, Siska temannya Rere ini. Namanya sama coy. Yang waktu itu ditemukan tewas di sebuah kamar hotel. Polisi menduga itu tuh pembunuhan, dan waktu itu aku ditugaskan untuk melakukan otopsi. Saat tubuh Siska dibawa ke kamar otopsi, suasana malam terasa semakin mencekam. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat 45 malam. Dan suasana rumah sakit yang biasanya tenang, kini terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara dengungan kecil dari lampu neon di ruangan itu. Ketika aku dan tim mulai bekerja, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Jadi tubuh Siska ini dingin seperti biasa. Tapi kulitnya terlihat terlalu pucat. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar. Saat aku memotong kulit untuk memulai analisis, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip. Kemudian aku menoleh, memastikan semuanya baik-baik aja. Kemudian melanjutkan pekerjaanku. Namun, kejadian aneh ini terus berlanjut. Stetoskop yang aku letakkan di meja tiba-tiba terjatuh sendiri. Lalu aku mendengar suara lirik seperti seseorang berbisik di telingaku. "Tolong, aku di sini." Aku terdiam, mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya efek kelelahan. Aku juga sempat menanyakan ke temanku, namun mereka tidak mendengar apa-apa. Namun, saat aku memandang wajah Siska, mataku terasa ditarik ke arah mata mayat tersebut. Sekilas aku yakin bahwa mata Siska yang harusnya tertutup rapat, kini berkedip. Merasa aku ini lagi berhalusinasi, jadi aku mencoba menguatkan hati. Agak sedikit deg-degan dan merinding. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Tetapi suasana ruangan menjadi semakin aneh. Udara mendadak dingin menggigit, dan suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Padahal aku tahu bahwa di situ aku tuh lagi berdua dengan teman aku. Puncaknya terjadi ketika waktu aku hendak memeriksa bagian dalam tubuh korban. Tangan Siska yang seharusnya terkulai di sisi meja otopsi tiba-tiba terangkat dan mencengkram pergelangan tanganku. Aku terkejut, dan teman aku pun ikut juga terkejut. Karena melihat yang tubuhnya kaku, seolah-olah seluruh energinya itu lenyap. Siska menatapnya dengan mata terbuka lebar dan berkata dengan suara yang serak dan penuh amarah. "Bukan aku yang salah, cari dia. Dia masih bebas." Dalam hitungan detik, lampu ruangan padam total. Waktu itu aku menjerit dan mundur. Temanku berteriak histeris. Kita semua kaget karena melihat fenomena yang sangat langka dan tidak pernah
terjadi seumur aku menjadi seorang dokter forensik. Aku menjatuhkan peralatan otopsi. Ketika lampu kembali menyala, tubuh Siska kembali tergeletak seperti biasa, tak bergerak. Aku tidak pernah bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Namun keesokan harinya, aku melaporkan hasil otopsi dengan catatan tambahan. Korban menunjukkan tanda-tanda pertahanan diri yang sangat kuat. Polisi akhirnya menemukan tersangka, seorang pria yang memang terkait dengan korban. Meski kasus tersebut terpecahkan, aku dan temanku ini tidak pernah kembali ke kamar otopsi itu. Aku yakin bahwa malam itu Roh Siska meminta bantuannya untuk mendapatkan keadilan. Namun, di balik rasa lega, aku selalu dihantui oleh bayangan wajah korban yang penuh amarah. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi melakukan otopsi pada malam hari. Terima kasih sudah dibacakan. Mohon maaf kalau ceritanya ini tidak seram. Aku nggak tahu teman-teman atau pendengar dari podcast kisah horor ini mempercayai cerita ini atau tidak. Tapi ini adalah pengalamanku dan temanku di waktu itu. Dan ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang pernah kita alami selama menjadi dokter forensik. Thanks Kak Ana, semoga sukses selalu untuk podcastnya dan jaga kesehatan selalu. Oke, thank you Pak Dokter buat ceritanya. Pak Dokter, Pak Dokter, Pak Dokter Bima. Udah punya cewek belum? Gak bisa dong. Gua mah apa atuh? Pengangguran. Mana mau? Enggak, deng. Thank you ya Pak Bima. Pak, Kak, Mas, apa ini manggilnya ya? Nah itu tentang pengalaman seorang dokter forensik. Anjay. Tapi mendengar cerita dari Kak Bima ini, gue juga kayak sedikit teringat dengan ceritanya Dokter Stefani ya di semua konten-kontennya. Dan ini sih ceritanya hampir 11-12 lah ya dengan ceritanya Dokter Stefani. Maksudnya bukan ceritanya ini sama, bukan. Maksudnya pengalamannya ini tuh hampir sama dengan ceritanya Dokter Stefani yang dia berprofesi juga sebagai dokter forensik kayak gitu loh. Jadi kayak anjir, gue kalau misalnya menjadi Kak Bima itu serem banget ya, Kak Bima atau Dokter Stefani gitu kan, yang tengah malam harus otopsi nih, harus ditahu kenapa. Ini masalah, misalnya nih ini kasusnya masalah pembunuhan ya. Kalau semisalnya ini kasusnya masalah kecelakaan nih, atau apa gitu ya ditabrak kereta atau apa yang mengharuskan salah satu anggota tubuhnya ini hilang, entah itu jarinya, entah itu matanya, entah itu apa. Anjir, apa kayak nggak serem banget ya. Soalnya kan kayak dengar dari cerita-cerita tuh kan, kalau misalnya ada salah satu anggota tubuhnya hilang itu kita harus cari sampai ketemu gitu loh. Kan ada tuh yang ceritanya di PKH itu gak salah jempol kakinya atau apa gitu ya yang hilang dan ternyata ketemu tuh. Wah, kayak dihantuin terus-terusan tuh yang ini yang tahu kejadiannya atau apa segala macem gitu. Harus gimana kakiku, kaki. Serem jir. Wah, dokter bro, bisa kali gue ngedapetin jodoh dokter ya. Yang penting bukan dokter cabul. Oke, lanjut kali ya ke cerita kedua. Ini udah hampir subuh ini di sini. Dan cerita kedua ini itu datang dari siapa ini? Rizky. Wah, ini cerita di episode kali ini tuh kayak epic banget ya. Dan cerita kali ini itu berjudul Diludahin Pocong. Anjir lagi, cerita epic diludahin pocong ya. Gue belum pernah ini ngedapetin cerita diludahin pocong. Assalamualaikum Kak Ana, perkenalkan nama aku Rizky. Aku punya cerita, tapi ini pengalaman temen aku.
yang waktu itu mengalami kejadian naas diludahin pocong. Jadi malam itu temen aku yang bernama Dimas sedang berjalan pulang dari rumah temannya setelah bermain kartu hingga larut malam. Desa tempat ia tinggal ini memang terkenal sunyi jika sudah lewat pukul 10 malam. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menemani langkah kakinya. Rute yang Dimas pilih adalah jalan pintas melewati area pemakaman tua. Meskipun teman-temannya sering memperingatkan agar tidak lewat sana sendirian. Namun, Dimas ini nggak percaya dengan cerita-cerita mistis yang sering didengar sejak kecil. Saat melangkah di antara nisan-nisan tua, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat bulu kuduknya berdiri. Dimas mempercepat langkah, tapi tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik di balik semak-semak. Ia berhenti, menoleh, namun tidak ada apa-apa. "Ah, cuma angin," gumamnya mencoba meyakinkan diri. Namun, baru beberapa langkah, suara itu terdengar lagi. Dan kali ini diikuti oleh bau busuk yang menusuk hidung. Dimas mulai merasa tidak nyaman. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di sana berdiri sesosok pocong. Matanya kosong, kain kafannya kotor, dan tubuhnya berayun pelan seperti terombang-ambing angin. Dimas terpaku, gak bisa bergerak. Siapa? Siapa itu?" tanya Dimas dengan suara gemetar. Pocong itu gak menjawab. Sebaliknya, ia malah melompat mendekat dengan gerakan cepat. Berhenti tepat di depan Dimas. Bau busuknya semakin kuat. Dimas mencoba mundur, tapi tubuhnya seakan terkunci oleh ketakutan. Tiba-tiba, pocong itu membuka mulutnya yang gelap. Dari mulutnya keluar cairan kental yang langsung meludah ke arah wajah Dimas. Cuh! Ludah itu mengenai pipi dan bibirnya. Rasanya panas seperti cairan yang baru saja mendidih. Dan bau busuknya semakin mengerikan. Dimas berteriak, mencoba menghapus cairan itu di wajahnya. Tapi cairan itu seakan meresap ke dalam kulitnya. Saat itu juga ia mendengar suara berbisik dari pocong itu. Seperti angin yang berhembus pelan. "Jangan berani lewat sini lagi." Setelah itu pocong itu menghilang begitu saja, meninggalkan Dimas yang terduduk lemas. Setibanya di rumah, Dimas mendapati wajahnya memerah dan melepuh di bagian yang terkena ludah. Tak ada dokter atau dukun yang bisa menyembuhkan luka itu. Setiap malam ia bermimpi buruk tentang pocong tersebut, seolah pocong itu terus menghantui pikirannya. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani melewati pemakaman tua itu, apalagi di malam hari. Konon, pocong yang meludahi Dimas itu adalah arwah penasaran yang tidak suka diganggu di tempat peristirahatan terakhirnya. Oke, thank you buat ceritanya Rizky. Diludahin pocong. Jadi ini agak ada beberapa versi ya yang aku tahu ya. Kalau yang katanya Rizky ini waktu Dimas diludahin pocong, wajahnya Dimas ini itu ngerasa panas dan ngerasa kayak melepuh. Sedangkan kalau versi yang lainnya itu kalau diludahin pocong itu biasanya kayak bau busuk gitu, bau busuk sampai berhari-hari karena efek diludahin pocong. Tapi katanya sih kalau
Kalau diludahin pocong itu biasanya itu pocong-pocong kiriman. Kayak pocong kiriman santet gitu. Yang memang itu tujuannya diludahin supaya dia bau. Terus abis itu gak ada yang ngedeketin. Terus dihantuin jadi stres apa segala macam, gila, akhirnya koit lah. Ya itu mau diar gitu kan. Katanya sih seperti itu ya. Cuma kan gue nggak tahu ya. Itu bener apa enggaknya. Bahkan nih ada yang lagi viral nih, anjir lah. Gue lagi ngikutin dramanya nih. Siapa sih? Ferry ya atau siapa itu, lupa gue namanya. Yang dia bikin challenge. Bagi siapa yang bisa menyantet dirinya, akan aku kasih uang 1 miliar dan mobil Alphard baru. Nyu 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 nyu. Nah, masalahnya ini gue tahu yang disentil itu siapa. Yang pertama, seorang podcaster. Gue tahu karena itu satu manajemen gue kenal itu sama tim Malam Mencekam ya, Mas GG. Yang gue nggak tahu ya itu cerita real atau enggak. Yang kedua itu Teh Ria Puspita. Aduh, gue kenal lagi sama orangnya, mana kenal sama admin-adminnya, mana gue tuh kalau ke Jakarta gue bakal collab sama dia gitu loh. Nah, makanya kayak misalnya gue tuh berpikir, kenapa kok gue tuh tidak begitu percaya dengan hal-hal seperti itu gitu. Ya gue tuh tahu kalau makhluk goib itu ada. Cuma kayak misalnya kayak santet apa segala macam itu kayak kurang percaya. Kurang percaya kenapa? Kayak gue tuh sering banget dengerin cerita konspirasi ya, yang katanya itu mau ngebunuh itu orang, sewa dukun, ternyata udah dibayar mahal, ternyata dukunnya nggak mempan nih, segala macam, kayak meragukan entah itu dukun beneran, entah itu dukun bohong-bohongan kayak gitu kan. Akhirnya timbullah orang punya kejahatan membunuh secara brutal. Nah kayak gitu-gitu nih guys. Jadi kayak beneran gak sih itu dukun? Dukun itu punya kemampuan seperti itu. Yang gue percaya itu adalah dukun beranak, yang bisa membantu bersalin emak-emak di zaman dulu. Atau sebut saja namanya bidan sekarang gitu ya. Nah itu dukun pijet. Nah gue percaya nih dukun pijet, karena beberapa kali gue dipijet sembuh. Itu maksudnya pijat capek-capek, kesleo, itu sembuh gitu. Itu gue percaya adalah dua, dukun pijet sama dukun beranak. Itu yang itu ya nggak tahu ya, tergantung sama kitanya masing-masing ya, mau percaya apa enggaknya gitu guys. Jadi menurut kalian percaya nggak sih sama yang namanya dukun? Kalian pada ngikutin dramanya nggak sih, yang masalah challenge yang bisa menyantet si Bang Ferry ini biar bisa disantet, nanti dikasih duit 1 M sama Alphard itu? Tulis di kolom komentar. Menurut kalian percaya nggak dengan adanya dukun? Terus percaya nggak kalau dukun itu bisa nyantet? Nah itu nanti komentar kalian gue sampein tuh ke Mamang Ferry ya, biar di spill. Tapi pasti banyak banget tuh yang nge-DM ya. Ya gitu guys, kayaknya ini udah mulai subuh nih. Sekarang udah jam 3:30 di sini. So buat teman-teman semua, jangan lupa dengerin selalu podcast kisah horor. Gak usah bosan-bosan yang ngedengerin cerita aku ataupun suara aku yang sekseh ini. Dan dengan kondisi mikrofon aku yang belum sembuh-sembuh juga, jangan lupa didengerin di Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga dengerin di channel YouTube aku. Gas terus untuk YouTube-nya ini biar bisa AdSense ya, biar bisa gua nebus handphone gua, bikin konten, explore lagi, karena banyak banget yang ngomong, karena sekali-sekali ngepodcastnya itu in frame gitu, kelihatan mukanya, pengen gitu, cuma belum ada device-nya ya. Doain biar bisa keambil ya. Terus jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian pengen nyawer-nyawer kita nih, bisa dong, disawer dong di Saweria. Linknya ada di bio Instagram podcast kisah horor. Jadi sampai jumpa dulu.
Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Dan bye-bye.